Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Apa sih? Oh, mesti senane ganggu. latihan dadi Pak RT ku lho aku lho, nakon pidato ki dadi lancar. Ya kan aku kudu ning kene to, Mas. Ning nggon liya kan yo iso. Madesu kok. Sarung turu nggo sarung. Lho, sithik mbok ganggu. Ngedadi apa to? Pak RT, Pak RT. kowe ra gelem kowe naik derajatmu naik dari warga menjadi RT. Baru kowe RW. Keren to, Teh, cah nang dadi RT. Ya urung wayahe. Kudune iki dipilih iki sing berpengalaman RT. Latihan saya mbak aku bentangi ngene kowe. Kamu akeh. Assalamualaikum manusia. Assalamualaikum. Kurang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Ngeri. Sebentar nih. Saudara. Pada dasarnya ketika kita diperkumpulkan di sini, artinya apa? Artinya kita akan dipersatukan di sini, maka dari itu kita harus dipersatukan di sini. Betul tidak? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. T. Ki ra RT kuwi. Ora RT. Ki malah koyo Iki RT ngisi ku ya. malah koyo Abdil karo Mama Lemon lho. Ora Mama Dedek to. Ngeri lho. Kowe pengen belajar kok ono aku ada temen. Sapa iki? Aku gelem. Ono apa kok? Saya Pak RT. Nah, Pak ini RT. loh. Wah, Pak RT aja. Pak RT. Masih. Ya Allah. Sapa iki? Ini lo Mas Adi. Mas Adi. Mentos. Yang mewadahi. Yang mewadahi. Mewadahi apa ya? Wis. Oh, sama. Semua mewadahi pokoknya yang kayak orang yang pengen belajar public speaking gitu-gitu ki lho. Guru. Yo sampai sekarang juga. Aku pengen sinau soalnya. Lah iya. Mas Adi. Iya. Aku tuh pengen belajar bisa ngomong itu loh, Mas Adi. Itu gimana caranya itu, Mas Adi? Sik bentar. Dulu bukannya udah ya? Yang belum nyaku. Ya, biar kan wes toh. Iya sudah. Cuma pengen mendalami gitu loh. Oh ya mendalami. Iya. Jadi sebetulnya kalau mau mendalami itu sebetulnya bisa dimulai kapan saja. Oh gitu ya Mas. Iya betul. Jadi nggak ada kata terlambat. Nggak ada terlambat. Yang namanya public speaking itu bisa dimulai dari masih kecil boleh, remaja boleh, calon RT juga boleh, masih calon penceramah juga boleh, Iya. semuanya boleh, semuanya bisa. Berarti sebenarnya nggak membatasi profesi apapun ya? Tidak. Ini adalah profesi yang menurut saya adalah semua profesi itu harus membutuhkan kemampuan public speaking. Gitu. Jadi meh dodolan opo misalnya. Gitu ya. Buat gatal Misal apa? kalau seandainya tidak ada bakat di dalam public speaking itu belajar bisa berarti. Bisa. Oh, bisa. gitu ya, Mas, ya? Public speaking itu beda ke mbak nyanyi. Oh. Nah nyanyi kan ada bakatnya. Iya. Nah public speaking itu bisa dipelajari. Oh gitu Nah, ya. gibah, Mas. Oh iya bisa dipelajari. Ngel. Gibah yuk. Jangan dong. Aku tak buatin minum sik we Mas Adi kemarin itu. Wow ya. Sing lagi aku mau men. Iya. Rambutnya terus. Iya. Enggak aku. Mas Adi. Ya. Nah, kalau teman-teman kan di circle kita kan industri kreatif nih, Mas. Iya, Itu betul. kan kalau misalkan di industri kreatif itu public speaking kan penting banget, Mas. Betul. Menurut Mas Adi sepenting apa sih di Jadi industri gini, kreatif? saya yakin teman-teman dan juga anak muda di Kota Semarang khususnya itu pasti kan kalau ngomongin soal kreatif Iya. itu nomor satu. Tapi kadang-kadang kreativitasnya itu cuma dipek dewe. Istilahnya itu adalah kreativitas hanya untuk saya sendiri, kreativitas hanya untuk komunitas saya sendiri, tapi lupa untuk menjual kreativitas itu ke orang lain. Oh. Jadi kadang-kadang kemampuan untuk berpublic speaking ria dalam hal menjual kreativitasnya, produk kreativitasnya, itu kadang-kadang mereka suka lupa untuk menggali. Iya. Gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya mereka mencoba untuk menjual, mereka lihatnya kiblatnya adalah ke selebgram, YouTuber. Yang basically YouTuber dan juga selebgram itu sebetulnya mereka tidak memiliki kemampuan public speaking. Oh. Jadi kadang-kadang mereka itu ngomongnya rodok ngawur. Ngawur ya? Ya, ngomongnya rodok ngawur, rodok rak sopan. Iya. Kadang-kadang rodok rak Iya, sopan, iya. rada-rada rodok ngawur. Jadi sebetulnya dalam kita menawarkan sesuatu, dalam kita memperkenalkan produk kita, itu ada step-step yang memang harus dilakukan. Oke. Supaya kita bisa menjual produk kreativitas kita kepada orang lain. Gitu. Tapi memang kalau ngobrol sama Mas Adi itu kayak nyaman gitu, Mas, karena itu tadi ya, pinter Masa public toh? speaking ya. Kalau nyaman kita pulang Aduh. barengan. Mas Adi ini ya, infonya itu punya kayak apa ya, sekolah gitu public speaking ya, Mas? Iya, Kok betul. nggak malah jadi dosen aja, kok malah milih buka kelas gitu, Mas? Nah gini, jadi kalau
di sekolah saya Akademi Bicara itu memang saya lepaskan dari semua tata cara yang ada di kampus. Oh. Karena yang ada di kampus itu rata-rata itu adalah pelajaran dan juga yang dilakukan oleh para akademisi, Ya. bukan praktisi. Ya. Kalau di tempat saya itu kita campuran antara akademisi dan juga praktisi. Oke. Jadi tidak hanya istilahnya adalah tidak hanya dosen saja, Ya, ya. tapi kita juga melakukan kayak pitching project, kita presentasi sesuatu dan sebagainya. Itu based on experience, berdasarkan pengalaman. Ya, ya, gitu. ya. Bukan berarti dosen itu nggak bagus, Ya, nggak. ya, ya, ya. Dosen tetap bagus, tapi kita mencampurkan dari dua sisi yang baik dari akademisi dan juga praktisi. Campur. Jadi gini ya Mas, mungkin beberapa teman-teman yang belajar di tempat Mas Adi itu Ya. menemukan kayak keresahan atau kesulitan dalam public speaking, Betul. baru dihadapkan ke teoritisnya seperti apa gitu ya Mas. Betul. Jadi kita kasih teori basicnya dulu seperti apa, dan kemudian kita drill lagi untuk prakteknya seperti apa. Karena kadang-kadang teman-teman ini disuruh belajar cuma disuruh praktek, wah, Ya. panas dingin. Tapi kalau teman-teman yang belajar di tempat Mas Adi nih, di Akademi Bicara ini, ini biasanya keluhan mereka apa sih, kayak pengen bisa ngomong atau Rata-rata adalah mereka satu nggak bisa ngomong, Oke. dua nggak tahu mau ngomong apa, Oke. ya, tiga kadang-kadang kalau misalnya tahu mau ngomong apa nggak tahu kapan berhentinya. Jadi kadang-kadang kita ketemu sama orang yang kalau ngomong tuh panjang banget, tapi isinya sebetulnya cuma segini. Isinya tuh cuma sedikit. Ya. Jadi kita mengendalikan supaya mereka bisa menemukan titik keseimbangan antara ngomong yang panjang sama ngomong yang pendek. Ngomong secukupnya tapi jelas. Lambaian tangan terurai, diiringi tangis berderai, meleraikan cinta kita, berpisah jauh beza negara. Ku terima kenyataan, rindu terasa berpanjangan. Harusnya kau bersahaja menahan semak di dada, menyematkan cinta kita. Namun apa daya, ku menahan kecewa. Kau bersanding lelaki yang di sana. Aku tak kuasa, aku amat terhina. Sungguh perjuanganku sia-sia. Bagai daun di permadani, tersapu hilang tiada arti. Kau yang mengira aku penyebabnya, tapi keyakinan
perpisahan di dermaga itu. Hatiku yang pilu tiada yakinkan ku menunggu, hanya jadi saksi bisu perpisahan di dermaga itu. Ibu. Waalaikumsalam. Lagi ngobrol-ngobrol Bu sama Mas Adi. Seru Bu, monggo Ibu kalau mau ngobrol. Iya. Monggo Ibu, silakan. Waduh. Kita tuh lagi ngobrol tentang ini loh Bu, public speaking sama Mas Adi. Beliau kan memang praktisi juga, ngajar juga, punya kelas juga kayak gitu. Jadi saya tuh pengen bisa belajar ngomong kayak gitu Bu. Gitu Ibu mungkin pernah belajar juga public speaking atau Iya nih, alhamdulillah ada Mas Adi pakarnya yang di sini nih. Kalau saya sih belajarnya otodidak ya, pengalaman aja. Pengalaman aja ya Bu ya. Karena memang sehari-hari ya harus ngomong ya. Kita komunikasi. Iya. Jadi gini, Mas Adi ini kan kebetulan Ibu kan memang berkecimpung di dewan atau pemerintahan nih. Ya. Nah kita juga pengen tahu nih Bu, apakah ada dari dewan itu sekolah gratis untuk teman-teman praktisi yang memang pengen belajar public speaking atau mungkin berkolaborasi dengan teman-teman yang udah ada sekolah juga kayak gitu Bu. Jadi kalau sekolah khusus kita memang belum ada. Ya. Tapi kalau ini merupakan aspirasi dari teman-teman kaula muda, nggak ada salahnya kan. Nanti akan kita jadikan pembahasan di komisi tentunya. Jadi kan tapi kami sudah menitipkan nih, jadi di setiap program kita kan banyak program tuh pelatihan itu banyak sekali UMKM, pelatihan untuk keterampilan itu. Kemudian kita juga punya BLK, Balai Latihan Kerja. Nah kita menitipkan materi, jadi di pelatihan itu harus ada tentang public speakingnya. Jadi kita harus menambah tentang komunikasi. Oke. Ya, jadi kan karena apalagi di saat seperti ini ya, pandemi ya. Ya itu public speaking ya, ilmu komunikasi itu yang paling nggak mati ya Mas Adi. Iya, betul. Masih kepake terus itu di mana aja. Bahkan banyak orang-orang yang mulai mencari ilmu itu ya Mas Adi ya. Gimana sih caranya kita menarik kalau dalam hal ini konsumen mungkin di era pandemi ini ya itu banyak sekali bermunculan UMKM industri kreatif itu banyak sekali bermunculan luar biasa, dan itu memang kebetulan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya nih waktu PKM seperti ini banyak sekali produk-produk makanan yang dikirim di rumah, itu banyak sekali ya. Mereka pakainya mempromosikannya luar biasa kreatif. Anak-anak muda sekarang mereka jualan dan hampir semua tuh punya pelanggan. Nah itu karena menurut saya adalah karena komunikasi yang baik, karena hubungan baik ya, jaringan yang dulu. Jadi kita punya jaringan banyak teman baik itu ya. Terasanya sekarang ini di era-era sekarang ini kita sangat membutuhkan apa yang namanya jaringan. Ya. Oke, Mas Adi kalau untuk kayak teman-teman yang jualan itu sebenarnya juga butuh ya public speaking ya? Butuh banget. Jadi kadang-kadang di sosial media itu kita selalu lupa dari sisi terkecil kayak bikin caption. Bikin caption itu adalah salah satu bentuk public speaking yang memang harus dipelajari. Karena kadang-kadang ada orang yang mau jualan sesuatu gitu ya Bu ya di UMKM, kemudian barangnya bagus, cuma captionnya nggak menarik. Oke. Iya kan Ibu ya. Jadi betul. Tidak hanya harga aja yang menarik, tapi captionnya juga harus menarik. Iya. Gitu. Sebenarnya ini ya Bu, jadi akhirnya ketemu nih antara UMKM dengan teman-teman yang praktisi di public speaking. Jadi bisa saling saling menutup. Jadi teman-teman tuh ketika mau bikin caption kesusahan atau mungkin menawarkan produk kesusahan bisa langsung kolaborasi dengan teman-teman yang memang punya bidang itu ya kayak gitu ya public speaking. Iya, pokoknya public speaking itu di mana-mana lah kita. Selama kita
bersosialisasi di masyarakat pun sangat dibutuhkan. Tuh Pak RT, kalau sampai salah ngomong, salah menyampaikan, waduh kacau. Maksudnya dari pemerintah apa, sampai di masyarakat apa, aduh kacau nanti. Nah makanya itu kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita menelaah ya, menelaah merangkai kata-kata, menyampaikan utuh. Tanpa berkurang maknanya itu penting ya Mas Adi ya. Itu juga ada tekniknya, ada ilmunya. Nah Mas Adi ini pakarnya nih. Nah. Tapi kalau teman-teman UMKM ini Bu, sejauh ini pelatihan mereka seperti apa sih untuk public speaking Bu di Semarang? Kebetulan tempo hari ya, masih tahun kemarin tuh akhir tahun 2020 saya mengikuti pelatihan UMKM di Peterongan. Jadi memang khusus ibu-ibu ya, khusus ibu-ibu untuk membantu ekonomi keluarga. Itu kita lagi trennya frozen itu, makanan frozen ya. Kita manggil Gojek. Ada juga yang dari apa itu ya, khusus untuk manajemen dari mulai packaging sampai pemasarannya. Itu kita datangkan gurunya, ahlinya. Meskipun memang kita belum nyampe nih kayak yang Mas Adi kita panggil nih. Ini nanti kita pertimbangkan ini, penting sekali. Nah, jadi di saat mereka tadi benar mencari apa sampai ada teman saya tuh Lasles Catering. Waduh. Lasles. Jadi dia kita baca namanya aja, wah ini cepet iki. Orang nganggo suwi kan gitu, cekat-cekat. Nah, itu penting sekali ya Mas Adi ya. Brand-brand seperti itu tuh juga ada ilmunya dan itu sangat mempengaruhi psikis konsumen ya Mas Adi ya. Pasti. Oke, Ibu Mas Adi ngomongin soal catering nih. Ya. Teman saya tuh punya usaha catering namanya Mentek Wangi. Teh Mendek. Aku pengen ngicipi loh tamu bawa jajan loh ya kalau ke sini. Halo. Untuk apa berketanggur apa kuwi? Aku ndak mentek. Aku ndak mentek, disuruh mama. Disuruh mama mentek, disuruh nadol bunudan. Ini bukan keahlian yang berkembang Bu, gizinya Bu ini Bu. Iya. Aku itu C4. C4 ini beras kuwi. Iya. Nah, ini nanti tak panggil ke mentek ya Mas ya. Iya. Ini tak babain maman ke Semarang Bu niki Bu. Ini ada wingko babat. Ini wingko babat ini dari Semarang. Oh, kalau dibang gitu loh. Enak ini. Nanti bisa dicobain. Ini kalau tadi kan ada Lasles Bu, ini titel namanya Bu. Titel catering. Ini market rada angel iki Mas. Nah gitu langsung saya itu tak tinggal dulu Mas. Iya, makasih. Sah semua ya. Gendelen. Bu, monggo di. Makasih. Iya. Silakan, mari. Oke. Jadi memang selama ini ya Bu, sementara teman-teman UMKM masih pelatihannya sebatas packaging gitu-gitu ya. Iya kita ada manajemennya. Ada cuma maksud saya belum sampai manggil ahli khusus seperti Mas Adi ini. Tapi ini perlu loh Mas Adi ini. Anak-anak muda itu perlu. Enggak cuma anak muda lah ya, bapak-bapak juga. Tadi saya sampaikan ya, kalau kita jadi tokoh masyarakat, Pak RT lah misalnya, sampai salah menyampaikan. Atau salah mengambil istilah, aduh kacau Mas Adi. Parah itu. Iya. Tapi bisa ya Mas, ketika menyampaikan sesuatu sampainya berbeda makna itu bisa banyak karena sekali. Itu memang banyak sekali terjadi ya Bu ya. Itu banyak faktor sih sebetulnya. Intonasi atau apa gitu ya Mas. Tegang, dia tegang apa enggak, pressure, tekanan, terus kemudian kayak ngene iki lho Mas, ono lighting iki lho Mas. Iki iso marake dedek lho Mas. Saya Mas. Lighting ya, mic-nya enggak jalan dan sebagainya. Begitu itu ada sesuatu yang rusak, bleng, hilang. Iya. Betul. Ya. Jadi ini ya Bu, apa namanya, kalau teman-teman yang mau kayak UMKM nih Bu, kalau pengen ikut pelatihan seperti itu prosesnya seperti apa nih Bu? Yang punya usaha pengen bergabung kalau dengan kita biasanya udah punya kalau kita pelaksanaannya. Kalau anggota dewan kan cuma menyetujui anggaran dan programnya. Kalau pelaksanaannya nanti ada di dinas. Biasanya dinas itu udah punya kayak kelompok-kelompok lah yang untuk dan ini masukan yang luar biasa. Jadi ada khusus lah, ya khusus public speaking lah untuk itu. Ini masukan yang luar biasa. Insya Allah ya bisa kami laksanakan dalam waktu yang dekat. Menghubunginya ke mana Ibu kalau teman-teman pengen bergabung ke UMKM gitu-gitu Bu? Kalau UMKM kebetulan kan ada di setiap kelurahan. Ada ya, Ibu? Jadi sekarang pemerintah memberikan kemudahan. Jadi semua yang punya
usaha kecil itu harus sebaiknya mendaftar. Kamu mendaftar ya? Ada itu lewat kelurahan, kemudian di kecamatan namanya UMKM. Itu online juga dibantu tapi bisa. Sehingga misalkan nanti pas ada program itu kita sudah punya data. Sudah punya database, kita tinggal lewatnya email mungkin karena sekarang kita kan online sistemnya. Jadi yang penting yang bagi masyarakat yang punya produk-produk nih dan mau mengembangkan industri kecilnya mendaftar lewat kelurahan, kemudian kecamatan, nanti dibantu sistem online-nya. Jadi teman-teman yang nanti punya usaha bisa, yang penting didaftarin dulu ya Bu. Iya, biar terdaftar tapi ya. harus usahanya real. Kadang-kadang kan kita, makanya di situ ada syaratnya. Betul. Usaha sudah berdiri 6 bulan minimal. Itu Mas Adi. Kadang-kadang kita juga udah ada izinnya, baru berapa jalan, terus nggak jalan lagi. Nah, makanya memang butuh ketelatenan. Kalau kita sudah jadi mitranya pemerintah nih kan pasti banyak sekali pelatihan, informasi, pameran-pameran diundang, pasti seperti itu. Siap. Oke, kalau dari Mas Adi nih Mas Adi, minta sedikit tips atau treatment trik and trik apalah itu buat teman-teman yang berkecimpung di industri kreatif ataupun di UMKM ini Mas, biar bisa lancar berpublic speaking itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi khususnya adalah untuk teman-teman nih yang punya produk UMKM gitu. Pertama, kita harus tahu dulu kalau misalnya kita mau jualan, kita jangan biarkan barang kita itu maju sendirian. Oke. Ya, kenapa kita jangan biarkan maju sendirian? Kita harus ikut support di belakang produknya. Jadi caranya adalah seperti ini, kan kita pernah lihat ada produk UMKM yang di situ gambar logonya itu adalah ada yang gambar produk, yang satu lagi ada gambar produk dipegang oleh ownernya. Iya kan? Jadi ada yang fotonya gini, misalnya Mas Jeno gitu ya, pegang produk nih, terus udah gitu mukanya ikut nampak. Itu adalah salah satu bentuk public speaking di UMKM. Ya, itu adalah komunikasi nonverbal. Ya, jadi untuk pemilik UMKM sendiri jangan malu-malu untuk bisa ikut berjualan secara langsung. Jadi nggak cuman produknya aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih berani dan juga lebih pede sama produknya sendiri. Kadang-kadang kan kalau misalnya produk UMKM sering-sering kita bandingin sama produk lain ya Bu ya. Itu aduh produk yang itu kok kayaknya kemasannya bagus. Yaudahlah aku biasa aja deh, nggak terlalu gitu. Enggak, sebetulnya masyarakat itu membutuhkan sebuah gebrakan. Sebuah gebrakan dalam bentuk caption, dalam bentuk komunikasi melalui aplikasi yang sudah ada di HP, ya kan? Sekarang kita ada aplikasi joget-joget, ya kan? Itu harus dipakai. Aplikasi joget-joget itu jangan dijauhin. Itu adalah cara anak sekarang untuk bisa mendapatkan segmen market yang baru. Gitu. Jadi jangan dijauhin. Apa sih aplikasi joget-joget? Alay gitu. Alay banget apa? Jangan salah. Kalau FYP, kalau bisa hashtag FYP ya, for your page, itu bisa nge-boom. Dan tiba-tiba teman-teman pengusaha UMKM itu dari yang tadinya mungkin omsetnya sehari cuman 100, tiba-tiba bisa jadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan sebagainya. Gitu. Itu kan juga aplikasi itu juga aplikasi itu kan nggak juga cuman buat joget-joget ya Mas, bisa juga buat jualan. Bisa buat jualan. Story apa? Betul, gitu bisa buat ngomong. Iya. Oke lah, jadi tuh buat teman-teman yang punya usaha apapun ya UMKM, yang penting didaftarin dulu. Nanti kalau udah akan dikoordinir lewat kelurahan ataupun RT atau kecamatan setempat ya Bu untuk ikut pelatihan. Nah jangan lupa juga nanti untuk detailnya bisa mainan kayak aplikasi apapun itu atau main caption. Jangan malu-malu untuk foto dengan produknya karena itu memang salah satu cara komunikasi dengan calon pembeli yang nonverbal kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu dan Mas Adi. Sama-sama. Kita mau lanjut dulu, mau nyobain ngicipin UMKM yang lain nih. Ikutan Bu, ayo ikutan saya. Boleh Mas? Ayo. Tetangga saya banyak banget tuh yang jualan tuh. Tapi mereka kurang ini berani untuk mempromosikan ikut. Saya itu pengen banget jadi public speaking loh. Tapi ya kelemahan saya itu ya itu. Nggak pede kalau ngomong. Biasanya. Dan ini loh, fakta-fakta kesalahan public speaking. Pidatonya itu harus lantang. Dan harus tidak menggunakan teks. Lah ini banyak masih menggunakan kayak gini, ucapan itu. Masih menggunakan kayak gini loh. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan yang kedua itu apa ya? Pokoknya intinya loh ya, cara menyampaikannya sangat
sangatlah penting. Di beberapa kota wilayah Jawa, penggunaan bahasa Jawa halus lebih penting dibanding isi konten di acara-acara desa. Jadi, jika di acara Jawa itu ada yang namanya bahasa Jawa. Tata kramane diganggu aja nganggo bahasa ngoko, ya. Bahasa Mila. Assalamualaikum Bapak J pikantuk ya. Itu bahasa pikantuk itu sangat perlu loh. Kalau di bahasa Jawa, ya artinya apa? Ini searching, ya. Kalian punya HP ya buat searching, bukan buatannya saya. Nah, dan di hadapan orang tua tutur kata yang halus lebih penting dibandingkan isi kata-kata. Hasil studi menunjukkan 38% kekuatan pidato ada pada suara. Jadi itu suaranya memang harus benar-benar menggelegar gitu loh. Jangan kok malah kontruk. Kok gombal lo kamu lo ya. Dan 55% komunikasi nonverbal dan 7% konten. Makanya datang lebih awal atau mengetahui siapa audiensmu. Audiens itu sangat penting, tahu enggak? Ya, tak tinggal dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Dan ini sebuah lagu yang saya ciptakan bersama Indra Kumbara. Semoga menjadi obat rindu kita untuk anak-anak 90. Tepuk tangan semuanya. Wow, hey. Rindu 90-an. Ku rindu selalu setiap datang hari Minggu. Ku duduk di depan TV hingga waktunya ku mandi. Oh, ku rindu selalu tentang masa kecil dulu hingga saat ku dewasa dan semua telah berbeda. 90-an yang takkan ku lupakan. Awali hari dengan karfilku yang trendy, bergaya funky, mengayuh whimsicalku yang mini. Heboh sinar dunia, ku buka, ku gores dengan tinta. Tapi hati-hatilah, awas pulpen narkoba. Ku rindu selalu setiap datang hari Minggu. Ku duduk di depan TV hingga waktunya ku mandi. Oh, ku rindu selalu tentang masa kecil dulu hingga saat ku dewasa dan semua telah berbeda. 90-an yang takkan ku lupakan. Jam 6 pagi ku larut nonton di depan TV. Doraemon, Chibi, Maruko-chan dan Ninja Hattori. Dengan kekuatan bulan Sailor Moon menghukummu. Son Goku berjibaku diganggu siaran tinju. Ku rindu selalu setiap datang hari Minggu. Ku duduk di depan TV hingga waktunya ku mandi. Oh, ku rindu selalu tentang masa kecil dulu hingga saat ku dewasa dan semua telah berbeda. 90-an yang takkan ku lupakan. Hey! Siapa yang merubah hati Yoko dan Bibi lu? Dak dik duk derdaya tetet greng-greng Shogun buat aku bingung. Bapir boho femau tersanjung sama